Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan akuntansi keuangan daerah bab 8 yang mana mengenai akuntansi aset tetap. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Reza Afrizal dengan NPM 297, Excel Christopher dengan NPM 54, Bima Sakti Anggoro dengan NPM 178, Azizah dengan NPM 200, dan Laila Rizkia dengan NPM 201. Definisi aset tetap berdasarkan PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang termasuk dalam aset tetap pemerintahan adalah yang pertama, aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor. Yang kedua, hak atas tanah. Klasifikasi aset tetap tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Yang pertama, tanah. Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai dan bukan tanah yang belum digunakan. Yang kedua, peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dalam kondisi siap pakai. Yang ketiga, gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang keempat, jalan irigasi dan jaringan. Jalan irigasi dan jaringan mencakup jalan irigasi yang digunakan oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai atau disebut dengan infrastruktur. Yang kelima, konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan belum selesai seluruhnya. Pengakuan aset tetap dalam PSAP nomor 7 paragraf 15-19 jelas dikatakan kalau aset tetap diakui saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Yang terakhir, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengukuran aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andai bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi atau dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dibangun dengan cara swakola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Prosedur akuntansi aset tetap. Prosedur itu mencakup pencatatan dan pelaporan atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan. Itu berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2009. Transaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan dalam dua kelompok, yaitu penambahan nilai aset dan pengurangan nilai aset. Selanjutnya tanah. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, tanah adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud digunakan dalam kegiatan operasional dalam kondisi siap digunakan. Membukukan nilai tanah dapat dilakukan berdasarkan yang pertama nilai perolehan, nilai wajar atau harga pasar, NJOP, atau nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai kompeten. Peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin di sini yaitu alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dengan kondisi siap digunakan.
Dan selanjutnya ada gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan dibeli dan dibangun untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca seperti gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Pembukuan nilai gedung dan bangunan dapat dilakukan berdasarkan yang pertama ada nilai perolehan, yang kedua ada nilai wajar atau harga pasar, yang ketiga ada NJOP, yang keempat ada nilai apresial dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten. Nilai dengan menggunakan nilai wajar atau harga NJOP dan nilai apresial dilakukan untuk penyusunan neraca awal karena harga perolehan gedung dan bangunan tidak diketahui secara pasti karena tidak ada dokumen pendukungnya. Dalam JLK diungkapkan dasar penilaian yang digunakan dan informasi penting lainnya yang terkait dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca. Nah, di sini ada jurnal transaksi pembelian atas gedung dan bangunan. Yang pertama ada laporan operasional, yaitu ada pada tanggal, uraian debit dan kredit. Gedung bangunannya masuk debit, kas di daerah, kas di kas daerah termasuk kredit. Dan ada LRA-nya juga, belanja modal gedung dan bangunan masuk debit, dan estimasi perubahan salnya masuk pada kredit. Dan selanjutnya ada jalan irigasi dan jaringan. Jalan irigasi dan jaringan dibangun oleh pemerintah dalam kondisi siap digunakan juga. Di antara lain ada jembatan, jalan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Untuk membukukan nilai jalan irigasi dan jaringan dapat dilakukan yang pertama ada nilai perolehan, yang kedua ada nilai wajar dengan menggunakan standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis. Penilaian dengan menggunakan nilai wajar dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis yang dilakukan untuk penyusunan neraca awal karena perolehan jalan irigasi dan jaringan tidak diketahui secara pasti karena tidak ada dokumen pendukungnya. Nah, berikut ini ada jurnalnya yang laporan operasionalnya jalan irigasi dan jaringan masuk ke debit, kas di kas daerah masuk kredit, dan di LRA-nya terdapat belanja modal jalan irigasi dan jaringan masuk debit, dan estimasi perubahan SAL-nya masuk ke kredit. Dan selanjutnya ada aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat digunakan atau tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang dijelaskan sebelumnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk operasional dan kondisi siap digunakan, seperti koleksi, perpustakaan, atau buku, dan barang bercorak seni budaya atau olahraga. Untuk membukukan nilai aset lainnya dapat dilakukan berdasarkan yang pertama ada nilai perolehan, dan yang kedua ada nilai wajar. Penilaian dapat menggunakan nilai wajar yang dilakukan untuk penyusunan neraca awal karena harga perolehan aset tetap lainnya tidak diketahui secara pasti karena tidak ada dokumen pendukungnya. Ya, di sini ada jurnal transaksi pada pembelian aset tetap yang laporan operasional aset tetap lainnya masuk debit, kas di kas daerah masuk kredit. Dan di LRA-nya ada belanja modal aset tetap lainnya masuk debit, estimasi perubahan SAL-nya masuk ke kredit. Selanjutnya ada konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila sudah selesai dibangun dan sudah diserah terimakan akan direklasifikasikan menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Dalam JLK perlu diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum dari awal antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat atau carrying amount, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi. Dan ini ada jurnalnya, laporan operasionalnya terdapat gedung dan bangunan terdapat di debit, kas di kas daerah ada di kredit. Lalu LRA-nya belanja modal gedung bangunan masuk di debit, estimasi perubahan SAL-nya masuk ke kredit. Bila sampai akhir tahun pekerjaan itu belum selesai, kita harus membuat jurnal transaksi lagi seperti dalam pekerjaan, yaitu laporan operasionalnya konstruksi dalam pengerjaan atau gedung dan bangunan terdapat pada debit, gedung dan bangunannya terdapat dalam kredit.
LRA-nya tidak ada jurnal. Selanjutnya, ada beberapa ilustrasi dari aset tetap. 1. Transaksi pembelian peralatan dan mesin komputer. Pada tanggal 3 April 2013 dilakukan pembelian 20 unit komputer senilai 200 juta dan telah dilakukan pembayaran dengan SPMLS nomor 2135 dan SP2D nomor 545. Maka, jurnal transaksi pembelian atas peralatan mesin dan komputer adalah untuk laporan operasional pada tanggal 3 April 2013, yaitu komputer pada Kasdikas daerah sebesar 200 juta. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran pada tanggal 3 April 2013 adalah belanja modal komputer pada estimasi perubahan SAL sebesar 200 juta. Ilustrasi yang kedua yaitu transaksi pembelian jalan, irigasi, dan jaringan jalan raya. Pada tanggal 10 April 2013 dilakukan pembangunan jalan raya dan telah dilakukan pembayaran termin pertama sebesar 10 miliar dengan SPM nomor 2450 dan SP2D nomor 610. Sementara pembayaran termin terakhir sebesar 5 miliar dengan SPM nomor 2650 dan SP2D nomor 700 pada tanggal 10 Oktober 2013. Maka, jurnal atas transaksi pembelian jalan, irigasi, dan jaringan jalan raya adalah untuk laporan operasional pada tanggal 10 April 2013, yaitu uang muka pembangunan jalan raya pada Kasdikas daerah sebesar 10 miliar. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran pada tanggal 10 April 2013 yaitu belanja modal pembangunan jalan raya pada estimasi perubahan SAL sebesar 10 miliar. Berikutnya, untuk laporan operasional di tanggal 10 Oktober 2013 adalah uang muka pembangunan jalan raya pada Kasdikas daerah sebesar 5 miliar. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran di tanggal 10 Oktober 2013 adalah belanja modal pembangunan jalan raya pada estimasi perubahan SAL sebesar 5 miliar. Kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi terhadap aset tetap dilakukan apabila terjadi adanya penambahan nilai atas aset tetap yang menyebabkan terjadinya penambahan masa manfaat atau nilai ekonomis dari aset tersebut. Fungsi-fungsi yang terkait atas prosedur kapitalisasi aset tetap adalah 1. Pengelola barang, 2. Pengguna barang atau kuasa pengguna barang, 3. Bendahara barang, 4. Bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran, 4. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Dokumen yang digunakan adalah laporan barang milik negara dan atau laporan hasil inventarisasi untuk perekaman saldo awal, berita acara serah terima, bukti kepemilikan, surat perintah membayar atau SPM dan surat perintah pencairan dana atau SP2D, faktur pembelian, kwitansi, kartu inventaris ruangan atau KIR, kartu inventaris barang atau KIB, daftar barang milik negara, laporan aset semesteran, laporan aset tahunan, dan dokumen lain yang sah. Penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Berikut merupakan formula perhitungan penyusutan barang milik daerah. Penyusutan per periode sama dengan nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur penyusutan aset tetap adalah pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang, bendahara barang, pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Sedangkan untuk dokumen yang digunakan adalah laporan barang milik negara dan atau laporan hasil inventarisasi untuk perekaman saldo awal, laporan aset semesteran, laporan aset tahunan, dan dokumen lain yang sah. Pelepasan aset tetap. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 77 sampai 79, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap pemerintah daerah juga dapat dilepaskan kepemilikannya dengan beberapa kondisi, diantaranya yang pertama yaitu dihapuskan, yang kedua dipertukar, yang ketiga dijual. Di samping ini ada jurnal, pelepasan karena penghapusan aset tetap, laporan operasional. Jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan aset tetap pada aset tetap. Laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Hal-hal khusus terkait aset tetap. Yang pertama, penilaian awal aset tetap. Secara tegas dinyatakan dalam PSAP nomor 7 paragraf 23 sampai 25 dan 27 bahwa barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali atau revaluasi dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Yang kedua, konstruksi dalam pengerjaan. Pada PSAP nomor 7 paragraf 38 dan 40 dikatakan jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera diklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dengan pos aset tetap. Yang ketiga, penilaian kembali aset. Pada PSAP nomor 7 paragraf 59 sampai 60 dan 82, jika penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau biaya pertukaran. Yang terakhir ada aset bersejarah. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 65 sampai 72 dinyatakan jika tidak ada keharusan bagi pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan aset tetap. Pengungkapan selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CLK. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. PSAP nomor 7 paragraf 80 sampai 81, laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Yang kedua, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai jika ada, atau mutasi aset tetap lainnya. Yang ketiga, informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Yang keempat, eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. Yang kelima, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Yang keenam, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. Yang ketujuh, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.